Apa kabar sobat properti? Jumpa lagi di channel Ilmu Properti, tempat belajar ilmu properti dan berita properti Indonesia. Kali ini kita akan bahas surat kuasa pemecahan lahan. Setiap orang pastinya memiliki urusan yang berkait dengan administrasi, entah itu urusan pribadi, bisnis, hukum, dengan perbankan, perkantoran, kuliah dan sebagainya. Namun dengan rutinitas yang padat, terkadang seseorang sulit mengatur waktunya sehingga seringkali urusan menjadi tertunda dalam waktu yang cukup lama. Namun, mengingat beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi ini tidak bisa diwakilkan, maka kamu perlu membuat surat kuasa yang nantinya akan dibawa oleh orang yang bersangkutan sebagai tanda bukti. Bagi kamu yang ingin menggunakan surat kuasa untuk berbagai kepentingan tapi masih belum memahami bagaimana cara pembuatan surat kuasa yang baik dan benar, simak beberapa hal penting dalam surat kuasa berikut. Ciri-ciri surat kuasa. Meskipun surat, nyatanya surat kuasa ini tak sama seperti surat pada umumnya. Ada beberapa ciri yang membedakan, di antaranya, 1. Dibuat sebagai pernyataan untuk pemberian wewenang pribadi kepada orang lain. 2. Menggunakan data pribadi sebagai pemberi kuasa dan data pribadi yang diberi kuasa dengan lengkap. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari pemilihan kata hingga ejaan yang tepat. 4. Surat kuasa yang dibuat harus menyampaikan informasi yang singkat, padat dan jelas. 5. Dilengkapi dengan materai sebagai tanda terima surat kuasa. Setiap penulisan dari awal hingga akhir ada struktur yang perlu diperhatikan. Berikut struktur surat kuasa, antara lain, 1. Kepala surat. Kepala surat atau biasa juga dikenal dengan kop surat, biasanya digunakan jika perusahaan atau instansi yang membuat surat kuasa. Itu artinya, jika surat kuasa dalam urusan pribadi kepala surat ini tidak diperlukan. Kepala surat atau yang biasa disebut kop surat resmi terdiri dari nama perusahaan atau organisasi, alamat, nomor kotak pos, kode pos, telepon, lambang atau logo. 2. Nomor surat. Pada umumnya nomor surat ini dikeluarkan pada perusahaan atau instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat kuasa. Jika surat kuasa dibuat untuk pribadi, maka tidak perlu dicantumkan. 3. Pemberi kuasa ini menjadi suatu persetujuan bila ia telah memberikan kekuasaan kepada seseorang yang dipilihnya untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu. 4. Identitas pemberi kuasa. Identitas si pemberi kuasa harus dicantumkan dengan lengkap dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Identitas ini meliputi nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, alamat dan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi. 5. Penerima kuasa. Penerima kuasa adalah orang yang dipilih pemberi kuasa dan bersedia untuk mewakilkannya dalam menyelesaikan suatu urusan yang dituju. 6. Identitas penerima kuasa. Identitas yang dicantumkan penerima kuasa mulai dari nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, nomor telepon atau handphone yang aktif serta alamat. 7. Isi kuasa atau hal yang dikuasakan. Bagian ini berupa isi dari hal apa yang dikuasakan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Misalnya pembukaan rekening, pengambilan dokumen atau barang, pengambilan uang di bank dan sebagainya. 8. Waktu pemberian kuasa. Waktu pemberian kuasa biasanya ditentukan berdasarkan kapan surat kuasa itu dibuat dan langsung diberikan kepada penerima kuasa. Namun, biasanya jika surat kuasa dalam urusan pribadi, pemberi kuasa dan penerima kuasa akan saling diskusi terlebih dahulu untuk menentukan waktu pemberian kuasa. 9. Tanda tangan. Adanya tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa ini menjadi bukti bahwa mereka saling menyetujui atas surat kuasa tersebut. Artinya tidak ada unsur pemaksaan dalam penyerahan wewenang tugas atau urusan. Selanjutnya adalah membuat surat kuasa pemecahan lahan.
Demikian videonya, terima kasih sudah menonton. Jika senang dan bermanfaat, dukung kami dengan subscribe, like dan komennya ya. Tunggu video berikutnya hanya di channel Ilmu Properti. Tetap semangat, dan sampai jumpa di channel Ilmu Properti.